Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sahabat JIH yang ada di Solo dan sekitarnya dan di seluruh Indonesia. Kembali lagi kita dalam acara Health Talk Rumah Sakit JIH Solo bersama dua speaker yang sangat ahli dalam bidangnya masing-masing, yaitu yang pertama adalah Dr. Hengki Kartun, spesialis anak konsultan neonatologi. Ya. Selamat sore. Iya, selamat siang semuanya. Yang kedua adalah Dr. Arya Wibawa, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan feto maternal. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan siang hari ini, perkenalkan kami untuk membahas sedikit banyak terkait deteksi dini kelainan pada bayi ya, Dok. Nah, hari ini kita mungkin akan membahas terkait kelainan pada bayi itu apa, Dok? Kemudian kira-kira apa saja faktor penyebabnya, bagaimana deteksi dininya, dan nanti tips dan trik untuk orang tua atau calon orang tua agar bisa mendeteksi kelainan tersebut lebih dini. Seperti itu, supaya bayi-bayi di Indonesia menjadi lebih sehat daripada generasi-generasi sebelumnya. Ya, langsung masuk saja ke materi yang pertama ya, Dok. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Dok, terkait apa saja sih sebenarnya kelainan pada bayi yang ditemui biasanya, Dok? Dari Dokter Kartun dulu. Iya, selamat siang menjelang sore. Jadi kalau untuk memiliki bayi, saya rasa merupakan idaman dari seluruh orang tua ya, adalah mimpi yang betul-betul terwujud dari seluruh orang tua. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai dokter anak tentu saja perlu mengawal ini. Jadi bagaimana kita mengawal ini, membantu ibu untuk biar bayinya sehat adalah program screening pada bayi baru lahir. Jadi screening pada bayi lahir itu bisa dilakukan pada saat yang pertama di dalam kandungan, nanti dokter Arya menjelaskan. Nanti begitu bayinya lahir, itu urusannya kami dokter anak. Nanti yang screening apa saja nanti yang akan kita laksanakan. Kalau kelainan-kelainan yang terjadi selama ini, Dok, yang Dokter Kartun temui sehari-hari gitu, paling sering apa, Dok? Iya, jadi kalau untuk kita deteksi dini untuk kelainan pada bayi, itu biasanya kalau sesuai dengan standar. Jadi kita sebenarnya untuk screening pada bayi baru itu kita sudah cukup ketinggalan dengan luar negeri ya. Dengan Singapura, dengan Malaysia itu kita ketinggalan. Di sana udah levelnya sudah expert sana. Nah, kita baru mulai, tetapi bukan berarti kita terlambat, tidak ya. Kita bisa mengejar itu pelan-pelan. Indonesia saya rasa nanti akan menuju itu, dan Rumah Sakit Jaya juga sudah menyiapkan beberapa program screening bayi baru lahir yang sudah kita laksanakan ya. Yang pertama kan begitu bayinya lahir kita screening pendengarannya, kita screening lagi mengenai CCHD, masalah jantungnya, kita screening lagi masalah tiroidnya, kita screening lagi apakah bayinya kuning apa enggak atau ada kelainan yang lain. Jadi itu adalah screening pada bayi lahir yang normal. Ada lagi untuk screening pada bayi prematur, ada lagi kita kerjakan untuk masalah retinopatinya, kita kerjakan osteopeninya. Jadi kita memiliki beberapa screening untuk mendeteksi kelainan-kelainan pada bayi baru lahir. Jadi sebenarnya selama ini sudah ada upaya ya, Dok, untuk melakukan deteksi dini kepada bayi-bayi baru lahir. Itu dilakukan pada semua bayi baru lahir atau bayi-bayi tertentu saja ya, Dok? Maksudnya yang orang tuanya request atau seperti apa? Silahkan, Dokter. Iya, kalau di Rumah Sakit Jaya kita tawarkan ya, saya. Jadi kita jelaskan ke orang tua yang standar nasional seperti ini. Atau mau ada tambahan lagi ya, seperti standar nasionalnya jelas, ada 5 itu jelas yang betul-betul kita berjuang untuk bisa dicek semuanya ya. Tapi kan tergantung orang tua bersedia apa tidak ya. Sedangkan kalau misalkan bayinya prematur, kita tambahkan lagi, orang tua bersedia nggak kita cek ini, kita cek ini. Kita cek ini. Kenapa, Bu? Kita jelaskan alasan. Karena memang screening ini kan istilahnya kan mendeteksi dini. Jadi bayinya masih sehat.
Tapi kita mendeteksi dini, seperti itu dia. Oke, ya. Kalau begitu memang sudah ada upaya sama ini untuk mendeteksi pada bayi sendiri, tapi kan sebelum bayi pasti sudah ada proses yang terjadi, Dok, dalam masa kehamilan. Selama kehamilan sendiri, apakah sudah bisa dideteksi ya, Dok, kelainan pada sebuah janin itu? Monggo Dokter Arya mungkin bisa membantu menjawab, Dok. Silahkan. Nggak cocok pakai kata sebuah. Seorang ya, Dok, maaf. Jadi kita definisikan dulu yang disebut kelainan kongenital itu adalah kelainan pada janin atau bayi yang sudah ada pada saat dia lahir. Artinya kelainan tersebut sudah ada dari dalam kandungan. Seperti itu. Nah, itu secara garis besar dibedakan menjadi dua, yang bersifat struktural dan non-struktural. Nah, kita bicara yang struktural dulu. Yang struktural artinya organ-organnya. Ini ya, fisiknya terlihat tidak normal. Nah, itu alat pemeriksaannya kalau dalam kandungan itu sederhana, yaitu dengan ultrasonografi. Mau ultrasonografi yang tipe apa, tergantung kelainannya apa. Nah, sebagian besar kasus-kasus yang bersifat kelainan yang bersifat struktur itu terdeteksi dengan ultrasonografi. Sebagian besar, kecuali yang kecil-kecil. Ya, misalnya ada kebocoran jantung yang kecil, itu memang tidak mudah. Tetapi yang besar-besar umumnya terdeteksi. Ini yang bersifat struktural. Nanti ada yang bersifat non-struktural. Ya, tadi misalnya gangguan pendengaran, Karen sudah sampaikan. Nah, itu sifatnya bukan fisik, jadi membutuhkan cara sendiri. Misalnya kelainan yang bersifat genetik, contohnya trisomi 21 atau disebut sindrom Down. Itu yang dicari penandanya, tetapi mendiagnosisnya tidak mudah kecuali dengan pemeriksaan khusus. Jadi emang ilmu pengetahuan saat ini sudah berusaha untuk mendeteksi secara dini jauh dari sebelum lahir. Nah, itu memang bidang kita ya. Jadi mau nggak mau saya harus bisa mendeteksi berbagai kelainan-kelainan tersebut. Saya bisa bilang yang bersifat fisik hampir semuanya insya Allah bisa kedeteksi kecuali yang kecil-kecil. Kalau yang fisik. Kalau yang non fisik memang betul agak susah. Tapi kalau memang ada kemungkinan ke sana, contohnya yang paling gampang itu deteksi Down syndrome atau kelainan darah ya, thalassemia. Itu udah bisa ketahuan dari ibunya dulu ya. Kalau ibunya ada faktor resiko, maka kita memeriksakan hal tersebut bisa. Sehingga pada saat lahir sudah diantisipasi. Jadi pada kasus-kasus bayi dengan kelainan memang tidak bisa dirawat seperti bayi-bayi yang biasa ya. Mesti khusus seperti Dokter Karun ini nanti yang merawatnya, dan sudah ada persiapan, nggak kaget-kaget. Oh, begitu lahir ada kelainan. Kecuali yang bersifat non-fisik ya. Nah, non-fisik memang terkadang ada sebagian kasus yang ketahuannya setelah lahir. Kayaknya gitu ya. Jadi pada prinsipnya insya Allah bisa dideteksi walaupun tidak 100%. Jadi tadi untuk kelainan dari janin sendiri bisa bersifat fisik atau fungsional ya, Dok, struktural atau fungsional terkait fungsi dalam tubuhnya sendiri kayak pendengaran seperti itu. Pada dasarnya sudah ada ilmu untuk mendeteksi hal-hal tersebut dan memang sedang diupayakan untuk semuanya bisa dideteksi seperti itu ya, Dok. Kalau terkait faktor penyebab, Dok, faktor penyebab apa saja sih, Dok, yang sebenarnya tuh bisa menyebabkan kelainan-kelainan seperti itu? Dari Dokter Arya dulu, Dok. Jadi ini pertanyaannya yang paling sering ditanyakan oleh pasien setiap saya menemukan suatu kelainan. Jawabnya tidak mudah. Kalau ditanyanya langsung ya, Dok, kelainannya kenapa, penyebabnya, gitu ya. Jadi jawabannya adalah secara teori. Jawaban secara teori ini sangat luas ya. Banyak sekali penyebab-penyebabnya yang bisa. Contohnya misalnya dia kekurangan nutrisi tertentu. Anggaplah dulu yang terkenal asam folat. Itu. Sekarang bukan hanya asam folat yang ketahuan, kalau kekurangan nutrisi mikronutrien tertentu bisa menyebabkan ketidaknormalan. Maka itu jor-jorannya adalah di trimester pertama nutrisinya harus baik. Itu ngomongnya faktor nutrisi. Nanti ada lagi yang disebut
mutasi spontan. Mutasi spontan artinya nggak ketahuan. Tahu-tahu DNA-nya yang dari 1.000-an kode itu ada satu yang nggak normal aja. Nggak tahu penyebabnya secara medis, nggak tahu. Ngomong secara medis ya, nggak ketahuan. Dia berubah. Hanya satu coding dari DNA tidak normal bisa membuat kondisi tidak normal pada janin, contohnya thalassemia beta myelin. Contohnya, nanti kemarin saya ketemu baru ada kasus di sini di Solo ini, namanya skeletal dysplasia. Itu cuma satu enzim yang tidak normal, codingnya ada satu tidak normal. Itu membuat bayinya semuanya kecil, badannya kecil, cuma kayak katek gitu ya. Nah itu disebut mutasi spontan. Nanti ada lagi penyebab lain yang disebabkan oleh polutan. Itu juga bisa ya, beberapa polutan yang kita bisa tenggarai itu contohnya Hg ya, air raksa atau nah itu beberapa atau merkuri itu juga bisa. Itu memang di daerah-daerah tertentu tinggi sehingga di daerah situ banyak cacat. Bisa lagi nanti ada lagi penyebabnya apa namanya? antar keluarga ya, jadi perkawinan antar keluarga. Itu juga bisa. Oke. Jadi ada beberapa kasus-kasus yang memang secara teori penyebabnya diketahui tetapi tidak bisa dipastikan jika pasien itu bertanya ini penyebabnya apa, kecuali dilakukan suatu investigasi yang lumayan tuh, biayanya besar untuk itu. Iya. Gitu ya. Nah, berarti untuk faktor penyebab sendiri banyak hal yang bisa mempengaruhi kelainan pada janin dan juga bayi tersebut. Namun untuk pastinya apa ya perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti itu ya dok. Kalau dari bayi-bayi yang selama ini lahir dok, untuk misal screeningnya tadi lolos dok, atau bahkan orang tuanya tidak melakukan screening untuk pertumbuhan dan perkembangannya nanti, cara mendeteksi pada saat paling dini gitu, paling bisa mulai usia berapa dok? Ya, jadi contohnya aja hipotiroid kongenital yang sekarang lagi banyak dibahas ya. Hipotiroid kongenital. Jadi program nasional ya dok. Jadi kenapa dilakukan itu? Karena apa? Hampir semua gejala klinis hipotiroid pada bayi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Baru setelah 1 tahun kelihatan, tapi begitu dia udah 1 tahun, IQ-nya tinggal 80. Berarti kalau dia tinggal 80 IQ-nya, anak ini nggak bisa sekolah di SD, kan kasihan. Padahal mungkin orang tuanya mampu, nah, sehingga pemerintah dan juga mungkin kita juga rumah sakit CH, ini screening untuk hipotiroidnya ya sejak usia bayinya baru lahir, berusia 1, 2 hari, 3 hari kita sudah cek. Karena apa? Klinisnya nggak kelihatan apa-apa, kayak bayi biasa ini. Tapi setelah umur 6 bulan, 1 tahun, orang tua mulai kaget, loh, kok ada sesuatu. Nah, jadi pentingnya screening di situ. Tidak semua kita dokter bisa melihat, walaupun dokter juga hebat-hebat, tetap sulit ya. Karena apa? Memang klinisnya nggak keluar di saat awal kehidupan bayinya itu. Ya, berarti salah satu yang mungkin ke-skip atau terlewat pada saat screening itu ya hipotiroid kongenital, makanya menjadi suatu program nasional yang diwajibkan untuk seluruh bayi di Indonesia. Karena ditimbulkannya luar biasa. Itu saya setuju. Jadi dia kalau tambahan dok, gagal atau terlambat ya dok ya, terlambat ditangani di awal-awal, hasilnya jauh berbeda jika dengan digunakan terapi. Ini ngomongnya kalau hipotiroid kongenital. Dan itu tidak terlihat. Bayi baru lahir ya biasa saja. Gejala klinisnya apalagi dalam kandungan nggak kelihatan. Kecuali kalau dia berhubungan dengan kelainan yang lain ya, kelainan fisik yang lain. Terkadang ada yang disebut sindrom, itu masuk. Tapi itu jarang. Yang banyak tuh yang nggak pakai tanda gitu. Nah itu kalau jadi program nasional menurut saya bagus banget, karena beberapa penyebab kan terutama di daerah-daerah ya itu sama sekali ya langsung itu ya anaknya susah nggak belajar, susah gitu ya, perkembangannya tidak baik. Kalau deteksi dari feto-maternal sendiri dok, apakah harus dokter spesialis feto-maternal atau obstin biasa yang mendeteksi kelainan-kelainan pada bayi dok? Ya ini pertanyaannya juga sering ditanya ke saya. Prinsipnya sebetulnya dokter kandungan itu dibekali keilmuan untuk mendeteksi kelainan. Tapi tentu saja dokter kandungan dibandingkan dengan dokter feto-maternal
melihat kasusnya lebih banyak di dokter feto maternal, gitu ya. Selain melihat kasus, juga prosedur pemeriksaan atau metode-metode pemeriksaannya juga lebih banyak dikuasai oleh feto maternal. Tetapi bukannya tidak mungkin dokter-dokter kandungan itu bisa, terutama kasus-kasus yang besar ya. Jadi nggak terkaget-kaget gitu untuk melihat bayi tahu-tahu lahir perutnya udah ngebiar kebuka gitu. Nah itu bisa kedetek gitu. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya tidak harus feto maternal, apalagi sampai saat ini ahli feto maternal belum banyak. Tetapi memang dokter kandungan bisa melihat kalau masih masih kurang, boleh beberapa dokter ya kita melakukan namanya second opinion. Itu boleh. Karena kemampuan dokter kandungan tentu saja berbeda-beda, tidak sama seperti itu. Ada lagi bukan cuma dokternya, tetapi alat untuk memeriksanya. Ya, itu juga sangat berperan ya. Semakin alatnya ketinggalan zaman tadi ya, kalau kita di dokter kandungan bilangnya kita ketinggalan zaman alatnya, itu maka semakin lolos kelainan itu untuk bisa dideteksi. Tapi semakin bagus alatnya, ya kita kayak ngelihat ini aja, komputer zaman dulu sama komputer zaman sekarang itu kan, kalau ngeliat zaman sekarang kan clear, jernih gitu gambarnya. Kalau komputer zaman dulu mungkin bikin sakit mata gitu kali ya. Nah, modelnya mirip-mirip gitu. Jadi semakin bagus alatnya, maka semakin kemampuan deteksinya semakin baik. Jadi gitu ya jawabannya. Nggak harus sih, tapi memang kalau di feto maternal itu fieldnya, bidangnya memang khusus gitu. Oh iya, berarti keahliannya di bidang Salah satu tersebut. keahlian. Salah satu keahliannya. Oke dok, kalau misal dok, bayi sudah di screening nih, kalau bayinya bagus kan alhamdulillah ya dok. Kalau misal bayinya ada kelainan, untuk melakukan terapinya apakah di Indonesia sendiri? Tadi kan kalau deteksinya tuh di Indonesia lebih ketinggalan daripada di luar negeri gitu. Kalau untuk terapinya sendiri di Indonesia apakah sudah bisa dok? Bisa ya. Saya contoh misalkan biasanya seperti ini. Dari dokter kandungannya menyatakan ini ada cairan di kepala bayi misalkan ya. Ada cairan di kepala janin belum lahir. Nah, kita sebagai dokter anak sudah waspada. Oh, begitu lahir kita akan mau cek ini. Misalkan mau cek CMV, tokso. Nah, begitu nanti bayinya lahir dan terbukti memang ada hidrosefalus misalkan ya. Nah, ternyata oleh tokso atau oleh CMV kan memang ada terapinya. Dan kita bisa berkonsultasi juga ke bedah. Jadi, yang seperti dokter bilang tadi, nggak kaget-kaget gitu lah ya, Bu, kita sudah edukasi, Bu, ini misalkan ada CMV, atau ibunya sendiri mungkin, ibunya positif CMV misalkan ya. Nah, dokternya langsung waspada dokter anaknya, oh ini berarti bayinya kudu harusnya pemeriksaan ini, setelah lahir mau tak edukasi ini, nah seperti itu. Jadi terapinya ada, ya. Jadi walaupun mungkin terapinya juga tidak bisa maksimal sekali, tetapi kalau ada nggak dok, ada terapinya. Berarti di Indonesia sendiri sudah bisa untuk menerapi apa? Kalau itu sudah dijawab, kita mampu. Kita mampu. Indonesia bisa ya dok? Bisa, Iya. Kalau seperti itu dok, tips-tips mungkin dari dokter Arya terlebih dulu dok. Tips-tips buat ibu atau calon orang tua, misalkan mengandung supaya lebih aware atau lebih waspada terkait kelainan pada janin itu harus melakukan kontrol rutin atau seperti apa dok? Jadi dalam kehamilan itu ada 5 hal paling penting. 5 hal. Yang 2 ini milik ibu dan suami. Yang ketiga kolaborasi dengan dokter. Nomor 1 nggak bisa enggak, doa. Itu hal yang paling pertama. Yang kedua, memenuhi nutrisi ibu dari sejak awal kehamilan. Bukan pas udah nggak mual aja. Dari awal kehamilan. Kalau perlu pada saat sebelum mau hamil tuh, udah baik. Nah yang ketiga, ini hal penting banget. Kalau nutrisi acak-acakan biasanya bayinya bermasalah. Nah yang ketiga, baru adalah memeriksakan atau mencari masalah. Nah ini tugasnya dokter. Sama-sama mencari masalah. Periksa laboratorium, periksa USG, dan sebagainya, banyak. Yang keempat adalah menilai kemajuan atau pertumbuhan. Yang kelima, baru mempersiapkan persalinan dan kesiapan untuk neonatalnya. Nah, kalau kelima-limanya ini dikerjakan, insya Allah hasilnya optimal. Ya.
saya nggak bisa bilang pasti baik, belum tentu. Kadang-kadang memang ada kelainan yang memang sudah diprediksi tidak baik, tetapi pengelolaannya kalau sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, hasilnya memuaskan, walaupun mungkin hasilnya mungkin tidak hidup misalnya, tapi kan sudah optimal seperti itu. Ya, berarti sangat penting untuk kerjasama dari berbagai pihak terkait Ya, pertumbuhan seorang janin dalam ya, kandungan gitu ya dok. Yang dua ini yang paling pertama nih mutlak harus dikerjakan tanpa ada dokter, yaitu doa, ridha Allah. Yang kedua, nutrisi yang baik. Ini penting banget, super penting, terutama yang di semester 1. Gitu ya. Jadi perlu dicatat untuk sahabat JIH semua, nutrisi itu adalah suatu hal yang penting dan juga harus diupayakan semaksimal mungkin pada saat kehamilan atau bahkan sebelum kehamilan ya dok, untuk seorang perempuan. Kalau untuk tips-tips ini dok, tips-tips untuk orang tua terkait pertumbuhan bayi dan perkembangannya. Karena seorang anak kan kadang ya udah punya anak besar, dikasih makan udah besar gitu kan dok, kadang orang-orang pada zaman dahulu. Tapi orang-orang zaman sekarang insya Allah lebih, mama-mama muda zaman sekarang sih lebih ini ya dok, lebih aware, lebih perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Untuk tips bagi mereka dok, Iya. dari dokter Kartun. Kalau zaman sekarang tuh ibu-ibu semua itu ngerti internet semua ya. Jadi pertanyaannya memang banyak ya, pertanyaannya banyak, tapi memang harus seperti itu ya. Sudah ini bukan tahun 70-an 80-an di mana kita pasrah aja sama dokternya, enggak ya. Jadi memang ibunya, kalau saya memang harus banyak bertanya ya. Jadi bertanya, dok saya baca kok segini, menurut dokter perlu nggak dok? Saya terus dari dokter sarankan apa dok ini untuk bayi saya? Ini bayi saya misalkan bayi saya kok cuma 1.800 gram, baik-baik aja dok. Terus ini mau pemeriksaan apa aja dok? Nah kan seperti itu. Jadi nanti dokternya akan bertanya, akan menjelaskan ya, akan menjelaskan kepada ibu, ini loh pemeriksaannya bu. Jadi memang ibunya memang harus aktif ya. Kalau nggak ibunya ya bapaknya lah yang harus aktif ya. Jadi memang walaupun di internet banyak juga yang belum tentu benar, tapi ya saya rasa mungkin tidak ada salahnya untuk ibu-ibu yang mengandung anak, bayi, mau melahirkan ya buka-buka internet, baca harus bagaimana pemeriksaannya, dikatakan sehat berapa. Bagaimana ketika bayi itu sehat, berat normalnya berapa sih, imunisasinya harusnya apa aja sih, nah seperti itu. Jadi saya rasa kalau untuk tips dan trik ya ibunya harus aktif kalau saya zaman sekarang loh. Kalau zaman dulu kan ya harus pasrah aja sama dokter ngomong apa, tapi sekarang enggak. Bahkan kadang nggak diperiksakan ke dokter dong untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangannya kan. Jadi memang sekarang sudah maju sekali ya. Screening aja kita udah mulai ngejar, Singapura mulai ngejar, Malaysia tuh bayi ya. Biar apa? Ya, biar udah anak-anak Indonesia udah nggak gitu lagi lah. Kita ketinggalan banget gitu loh. Ya jangan lah ya. Nah jadi imunisasi aja udah jejer-jejer tuh, banyak sekali imunisasi yang kita berikan kepada bayi-bayi. Jadi memang ibunya sendiri atau ayahnya sendiri harus aktif ya. Oh iya, berarti tips untuk calon ibu dan calon bapak nantinya, karena sekarang zamannya internet sudah sangat gampang untuk diakses, kemudian informasi juga bisa didapatkan dari mana saja. Tolong kepoin perkembangan dan pertumbuhan anak itu bagusnya seberapa gitu ya dok, dan kalau bisa tetap konsultasi ke dokter spesialis anak untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Karena kalau ibunya sudah memiliki pengetahuan, diskusinya enak. Jadi ibunya masalah, bu ini gimana berat badannya? Oh, lumayan dok, naik 10 gram. Oh itu kurang bu. Jadi kalau ibu sudah baca, oh bayi saya harusnya naiknya setiap bulan sekian, kan? Diskusinya lebih enak. Berarti itu bisa masuk ke persiapan pranikah ya dok? Mungkin. Untuk pengetahuan. Sudah, jadi sebagian daerah sudah melakukan hal Sudah itu. ya. Jadi ada beberapa Pemda yang mengharuskan kayak yang ini BPKKBN itu kan, salah satunya membuat dia harus dapat penyuluhan dulu, penyuluhan mengenai nutrisi. Pentingnya nutrisi. Iya. Oh iya. Salah satu yang menurut saya bagus banget ya. Berarti memang sebenarnya pemerintah itu sudah mengupayakan banyak hal untuk dari sebelum menikahnya sampai screening pada saat bayi lahir itu sudah diupayakan pemerintah dengan program-program nasionalnya. Oke, sebenarnya untuk bahasan kali ini cukup. Kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman sahabat JIH dok, karena sudah banyak pertanyaan yang masuk. Dimulai dari pertanyaan pertama terlebih dahulu dok, dari Zada Khailila. Pertanyaannya, dok, apakah kelainan pada bayi bisa dicegah sejak merencanakan hamil? Kalau bisa, bagaimana tips-tipsnya agar kelainan pada bayi tidak terjadi atau meminimalisir kelainan tersebut? Silakan dokter Arya terkait kehamilan.
tadi kan udah dijelasin sebetulnya ada 5 hal ya. Tapi ini kalau ngomongnya pada saat kita mau merencanakan, yang paling penting nomor satu persiapan. Artinya kita meniatkan hamil, atau kita mempersiapkan namanya prenatal, prekonsepsi konseling. Atau mencari-cari masalah ya, apakah ibunya ada masalah atau tidak, atau ayahnya ada masalah, dicari, diperiksa seperti itu. Kemudian tadi masalah yang paling sering saya temui masalah tuh masalah nutrisi. Itu paling sering, paling banyak. Karena nutrisi itu tidak selalu yang disebut makro, tapi juga mikronutrien. Nah, mikronutrien itu seringkali nggak kedetek. Sebagian besar ibu hamil begitu hamil baru melakukan perbaikan, sebelumnya tidak. Salah satu contohnya yang kita anggap bisa diperbaiki adalah memperbaiki indeks massa tubuh ibu. Jadi itu menunjukkan status nutrisi ibu. Ya, kalau ibunya kurang gizi atau underweight sebelum hamil sudah terjadi, jangan hamil dulu. Perbaiki dulu si nutrisi tersebut atau status nutrisinya, baru dia hamil. Itu yang paling gampang. Kemudian kalau agak mahal memang melakukan pemeriksaan laboratorium oleh dokter kan yang diperiksakan seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang cukup penting kalau untuk muslim ya, jangan lupa berdoa sebelum melakukan hubungan seksual gitu. Cuma jaknitna saitona wa jaknitna saitona wa rojakana. Itu artinya kita mohon kepada Allah supaya anak-anak yang dilahirkan atau yang akan dikandung itu dilindungi dari unsur-unsur negatif seperti itu. Karena tidak semua kita bisa melindungi, tetapi Allah pasti bisa melindungi. Jadi itu permohonan kita pada Allah. Jadi itu tips-tipsnya ya. Jadi mulai diutamakan pada saat sebelum kehamilan ya. Yang agak susah kalau misalnya emang nggak niat hamil atau hamil aja. Nah itu agak susah tuh. Jadi tidak banyak sekali hal-hal kalau kebetulan dia nutrisinya udah bagus, statusnya udah bagus, nggak masalah. Tapi terkadang belum siap sebetulnya. Seperti itu ya. Oke, berarti kondisi fisik sebelum pernikahan juga harus disiapkan, baik bagi calon pengantin pria maupun pengantin wanita ya dok. Mungkin ada pemeriksaan laboratorium yang dianjurkan untuk calon pasangan yang mau menikah gitu dok? Ada banyak ya, tergantung kita mau lihat dari mana ya. Dari dokter Karus sudah bilang kalau mau yang advance itu saja lebih mahal. Kalau yang program pemerintah ada ya, paling gampang memeriksa zat besi. Berapa kadar zat besinya itu lumayan. Kemudian apakah ibunya kencing manis atau enggak, seperti itu. Kemudian apakah HB-nya rendah atau enggak, itu termasuk hubungan dengan zat besi. Nah dulu saya suka memeriksa vitamin D karena itu juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan. Tapi sekarang saya udah nggak periksa lagi karena hampir semua ibu hamil yang saya periksa zat besi vitamin D-nya rendah. Jadi saya nggak pakai periksa, saya kasih langsung diberikan. Padahal sinar matahari di mana-mana. Vitamin D tidak selalu disebabkan oleh sinar matahari. Iya. Kalau di negara tropis, banyak kan dari nutrisi. Saya bisa bilang kalau ibu hamil sebelum hamil, 3 bulan sebelum hamil sudah mengkonsumsi susu secara rutin, 3 bulan sebelum hamil, insya Allah nutrisinya udah lumayan. Ya, susu apapun, termasuk apalagi susu yang diprogram untuk kehamilan ya, itu jauh lebih baik. Gitu. Oke, ya semoga menjawab pertanyaan dari sahabat JIH tadi ya, bagaimana cara untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya kelainan pada bayi. Selanjutnya dok, untuk pertanyaan yang kedua dari @Anita Prastiwi. Pertanyaannya dok, dokter izin bertanya, apakah bulu kucing dapat mengakibatkan kelainan pada janin? Ini dokter Arya lagi dok, silakan dok. Jadi kalau kucingnya atau bulunya yang enggak. Yang ada kalau misalnya kucing tersebut mengandung kuman atau bakteri atau mikroorganisme tertentu yang bisa ditularkan. Jadi bukan bulu kucing gitu. Ini kaitannya pertanyaannya adalah dengan toksoplasmosis. Gitu ya. Memang dulu dikatakan seperti itu. Tapi sebetulnya sudah terbukti bahwa toksoplasmosis penyebarannya itu bukan hanya dari kucing. Penyebarannya dari makanan juga bisa. Gitu ya. Atau dari daging yang tidak matang juga bisa.
Jadi jangan suka apa namanya, kambing hitamkan banyak hal. Ya, kucing salah satu yang sering dikambing hitamkan. Hal lain tangga suka dikambing hitamkan, tangga. Nanti juga kereta, kadang-kadang naik motor juga dikambing hitamkan kalau ada masalah seperti itu. Ya, jadi tetapi saya paham maksudnya adalah untuk mencegah kasus-kasus toksoplasmosis. Nah, dia ada banyak, bukan hanya di kucing. Jadi begitu susahnya kita harus mencegah. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk rubella ada. Itu salah satu yang boleh disarankan sebelum hamil, vaksin rubella dulu. Kalau toxoplasmosis belum, CMV juga belum. Jangan baru rubella. Kita nggak bisa melindungi diri kita dari kasus-kasus itu kecuali Allah yang melindungi kita. Jadi kita mohon pada Allah benar-benar seperti itu dan menjaga tentu saja higienis ya. Tetapi tetap tidak bisa 100% dari seperti itu. Ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Kita minta Allah saja yang menjaga karena itu hal-hal yang benar-benar spontanitas. Kalau kita terinfeksi aja, walaupun kita cegah-cegah seperti apapun gitu ya, kecuali yang bisa divaksin ya, beberapa bisa divaksin, katanya rubella itu bisa ya. Oke, ya semoga menjawab pertanyaannya. Mungkin tambahan sedikit dari Dokter Kartun, Dok. Kalau untuk infeksi toksoplasma sendiri pada bayi nanti kelainan yang akan muncul apa saja, Dok? Wah, itu banyak itu. Jadi biasanya kalau toksoplasma, biasanya yang kasus yang kita temukan tuh dari objeknya dulu. Pada saat ibu hamil menyampaikan ke kita, dokter anak, dok ini ibunya IgM IgG-nya positif, ibunya sudah saya berikan terapi. Nah begitu bayinya lahir langsung kita follow up, atau memang kita melihat klinisnya. Nah misal klinisnya macam-macam klinisnya, hepatosplenomegaly, lingkar kepalanya besar mungkin, kadang-kadang anaknya kok kuningnya berkelanjutan sampai 1 bulan, nggak seperti biasanya. Nah itu kita akan tanyakan ke ibunya. Kadang-kadang kan ibu kan nggak periksa juga ya toksoplasma. Nggak semua ibu hamil periksa tokso atau CMV ya. Nah, kita tanyakan, kalau perlu kita cek untuk bayinya, untuk toksoplasmanya ada apa tidak. Begitu. Jadi memang kadang-kadang penyakit-penyakit seperti ini yang penyakit nggak biasa dan jarang ini yang sering terlewatkan. Iya, sering terlewatkan. Makanya ya di sini yang kita bahas di sini pentingnya screeningnya itu seperti itu. Oh iya. Ya, sampai saya tambahkan, saat ini sebetulnya pemeriksaan untuk TORCH itu belum nasional ya, belum mandatori, artinya belum wajib. Itu hanya di beberapa rumah sakit yang wajib, dan tentu saja itu menambah biaya. Kalau beberapa screening ada yang diwajibkan oleh pemerintah, dan itu enak. Contohnya HIV, hepatitis B itu sudah diwajibkan, jadi hampir di semua puskesmas bisa. Tapi kalau tokso belum. Seperti itu. Jadi memang harus tadi ya dok, harus berdoa kepada Allah agar dijaga dari penyakit-penyakit tertentu, dan juga harus berupaya juga untuk menjaga nutrisinya supaya kekebalan tubuh sendiri juga meningkat gitu ya dok. Dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dok, dari Etra Hayu Laras. Kembali lagi terkait kehamilan dok ini dok. Dok, mulai usia kehamilan berapa bulan bisa dilakukan screening kelainan pada bayi? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Mulai kapan? Sebenarnya dari pertama kali embrio atau janin kedetek itu dilakukan screening. Cuma perbedaannya adalah di waktu-waktu tertentu tentu saja belum bisa. Contohnya yang paling penting di saat ini adalah pemeriksaan penanda kelainan genetik, atau disebutnya soft marker kelainan genetik. Itu pemeriksaannya mudah pakai USG. Usia kehamilannya harus tipikal antara 11 sampai 14 minggu. Nah, itu kalau nggak diperiksa nanti di atas itu 16 minggu misalnya udah lewat, udah nggak bisa dinilai lagi. Itu untuk penanda kelainan genetik. Nanti ada lagi pemeriksaan yang bersifat kelainan fisik. Nah, itu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar-besar, contohnya tadi misalnya kepalanya tidak terbentuk ya, anencephaly. Itu 10 minggu udah kedetek. Tetapi kalau yang kecil-kecil, contohnya kelainan jantung, bocor gitu, di ban PSD, ASD, itu baru kedetek di 20 minggu. Tetapi secara umum, yang disebut kelainan fisik, hampir semua kedetek atau selesai di usia antara 18 sampai 22 minggu.
tergantung dokternya gitu ya, nggak bisa disamain tuh. Nanti Iya. ada dokter yang punya keahlian, bisanya ntar yang udah agak besar gitu ya. Nanti di atas 20 minggu yang di screening bukan kelainan lagi, yang di screening adalah pertumbuhannya. Nanti di atas 35 minggu udah mendekati persalinan, yang di screening adalah bukan hanya pertumbuhannya tetapi kesejahteraan janin. Jadi di setiap waktu usia kehamilan diperiksa ada screening-screening tertentu tapi tujuannya berbeda-beda. Seperti itu. Gitu ya. Oh iya, semoga Dari awal itu udah dilakukan. dari awal kehamilan bahkan Iya. trimester pertama ya dok, pertama kedua sudah mulai bisa dilakukan screening kelainan pada janin di dalam kandungan sendiri. Kalau pada bayi dok, usia tertentu apakah ada pemeriksaan yang harus dilakukan sebelum usia tersebut gitu dok? Ya, kalau kita di rumah sakit JIH, pada saat sebelum bayi pulang kita sudah periksa ya. Harapannya yang diperiksa adalah pendengarannya, kita periksa mungkin tiroidnya, kita periksa mengenai CCHD, critical congenital heart disease-nya, apakah ada masalah. Kita periksa kadang-kadang yang kuning, kita periksa kuningnya juga, kita periksa. Jadi memang sejak sebelum bayi pulang, biasanya Iya. kita lengkapi pemeriksaannya. Kecuali memang ada pemeriksaan-pemeriksaan tambahan lagi yang menurut dokter anaknya ini perlu nih. Kayaknya klinisnya kok mengarah ke arah sana. Contohnya apa dok? Nah, contohnya tadi misalkan yang tadi dibilang kan sitomegalovirus. Oh ya. Contohnya, loh ini kok bayinya kok PTQ, kok ada hepatosplenomegali, kok bayinya kuning dicek labnya kuningnya kok ke arah situ. Nah, dokternya curiga, dokternya akan ukur lingkar kepala bayinya, loh kok kecil lingkar kepalanya. Nah, seperti itu. Nah, dokternya akan mengedukasi ke orang tua, ini loh Bu, kita rencana cek ini, mudah-mudahan hasilnya negatif, tapi sebaiknya cek ini. Seperti itu. Kalau terkait ini dok, fungsi pendengaran, fungsi Iya. penglihatan, dan fungsi indera lainnya seperti itu, apakah ada screening rutin atau memang hanya diindikasikan pada bayi-bayi tertentu saja dok? Kalau pendengaran semua bayi. Kalau penglihatan biasanya bayi-bayi prematur yang misalkan beratnya di bawah 1.500 atau bayi tersebut mendapat oksigen dalam jangka opnam dok di dalam inkubator sudah selama 2 minggu 3 minggu udah ventilatoran oksigen terus. Nah itu kita akan cek matanya juga. Nah, jadi kalau untuk mata memang tidak semua protokolnya dari IDAI itu memang tidak semua kita cek ya, tapi kecuali memang atas permintaan orang tua. Kan kadang-kadang dok saya pengen anak saya dicek sekalian deh dok, ya wes Semuanya gitu, Dok. kita cek sekalian ya. Oh Seperti iya. itu. Jadi memang sudah ada upaya-upaya ya dok terkait bahkan sejak kehamilan, kemudian bayi baru lahir sudah dilakukan screening, Iya. kemudian lagi kalau memang Lahir, ada indikasi-indikasi tidak lainnya kerjakan juga lagi. kerjakan Iya. lagi. Dan tadi penting berarti untuk pengetahuan orang tua, bahkan Iya. pengetahuan tahu aja kemudian tanya ke dokter untuk tindak lanjutnya itu sangat bermanfaat Iya, untuk perkembangan untuk dan bayinya pertumbuhan ya. anak. Memang ya. karena zaman sekarang ibunya memang butuh agresif ya kalau kita bilang. Ibunya butuh lincah itu aja. Nanyanya banyak gitu. Iya, harus kepo ya. Iya, Dok. kepo ya. Iya. Ini lanjut pertanyaan selanjutnya. Kembali lagi ke Dokter Arya Wibawa dari @nasa_adila_. Halo dok, apakah makanan yang dikonsumsi ibu hamil bisa mempengaruhi kelainan pada bayi? Tolong dijelaskan. Tadi sebenarnya sudah ya dok, tapi mungkin ada tambahan lagi dok dari Ya, Dokter Arya. sangat. Itu menurut saya itu salah satu faktor yang paling penting dalam pertumbuhan janin itu nutrisi ibu. Yang nutrisi dibagi dua, makronutrien dan mikronutrien itu secara komposisi. Kemudian secara pola makan dibagi tiga, yaitu jumlah yang dimakan, yang kedua jenis yang dimakan, yang ketiga jadwal yang dimakan. Itu semua harus baik. Apakah sangat mempengaruhi? Pengaruh banget, ya, terutama untuk pertumbuhan. Gitu. Kalau untuk kelainan bisa, tapi biasanya mikronutrien di awal-awal kehamilan. Tapi kalau di tengah-tengah kehamilan itu biasanya untuk pertumbuhan dan kesejahteraan, termasuk fungsi plasenta. Ya. Jadi yang biasa terjadi yang saya temukan di dalam praktek sehari-hari, ibu tuh kalau di trimester pertama itu kan mual, jadi males makannya tuh aras-arasan gitu. Nah karena dia makan aras-arasan, jadi jumlahnya sedikit, jenisnya sedikit. Padahal pada saat itu adalah pertumbuhan plasenta yang sangat dipengaruhi kualitasnya dari makanan ibu. Nanti begitu di usia 16 minggu, 20 minggu, dia udah nggak bisa, udah makannya udah bagus, dia udah makannya udah baik gitu. Tapi dia nggak bisa kembali ke masa yang dimana pertumbuhan itu terjadi. Padahal pada saat dia makan jelek itu, plasentanya sudah terbentuk yang tidak seperti kalau dia bagus gitu ya. Jadi kapasitasnya sudah rendah. Maka nanti sampai 20 minggu pertumbuhan bayinya baik, di atas itu baru dia akan mengalami masalah karena
kapasitas plasenta dalam mentransfernya tidak seperti yang diharapkan karena untuk pembentukan awalnya tidak baik. Jadi seperti itu, sangat penting. Dan saya akan menggarisbawahi pada masa prakonsepsi, artinya dari saat sebelum kehamilan sampai trimester 1 itu super duper penting banget. Ya, walaupun saya tahu itu adalah pada waktu itu adalah waktu-waktu mualnya. Jadi nanti pakai trik-trik supaya bagaimana tetap bisa makan yang baik walaupun mual, gitu ya. Oke, ya terima kasih Dokter Arya sudah menjawab pertanyaan. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Etna Saadila tadi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Dok, izin bertanya dari @g Shervina. Kemarin lalu ada salah satu selebgram yang melahirkan anak dengan Down syndrome. Mereka kaget karena semasa USG semua aman-aman saja. Itu bagaimana ya, Dok? Ya, ini kasusnya belum lama juga ada, sampai cukup ribut di medsos. Jadi saya tegaskan lagi, yang bisa kedeteksi oleh USG atau dokter kandungan adalah kelainan yang bersifat struktur fisik, ya. Nah, kalau janin itu struktur fisiknya normal tetapi genetiknya tidak normal, itu bisa dua kemungkinan kedetek kalau dia melakukan pemeriksaan yang bersifatnya pemeriksaan genetik. Di sini disebutnya NIPT atau singkatan dari non-invasive prenatal test. Nah, itu baru bisa kedetek. Kalau hanya menggunakan ultrasonografi, maka DS atau Down syndrome yang tanpa kelainan fisik nggak kedetek. Kecuali DS yang ada kelainan fisik. Bisa, sebagian DS ada blow up gitu di awal-awal karena nutrisinya juga tidak baik, dengan kelainan jantung. Nah, kelainan jantungnya kedetek. Nah, itu baru kita bisa mencurigai. Ya, tetapi kalau hanya DS tanpa ada kelainan anatominya agak susah. Itu nomor satu. Nomor dua, tadi saya bilang kemampuan seorang dokter kandungan untuk bisa mendeteksi kelainan itu berbeda-beda. Ada yang sangat baik, ada yang mungkin standar. Itu nggak bisa disamakan karena yang baik itu bisa melihat yang detail, sedangkan yang secara umum mungkin masih perlu latihan untuk bisa melihat seperti itu. Jadi nggak sama. Nah, saya kurang paham apakah dokter tersebut memeriksanya seperti apa, karena untuk bisa menyatakan bayi normal ada kriterianya seperti itu. Yang ketiga soal alat, ya, agak susah kalau misalnya walaupun diperiksa di rumah sakit yang baik tetapi alat USG-nya mungkin USG yang belum update gitu ya. Jadi dokternya juga sebetulnya kewalahan untuk bisa mendeteksi hal-hal yang sifatnya detail atau kecil. Jadi itu ada 3 hal yang bisa saya jawab kenapa bisa seperti itu. Jadi pertanyaannya, apakah semua bayi harus dilakukan pemeriksaan NIPT? Nah, ini saya kembalikan lagi kepada pasiennya, karena kalau saya kembalikan ke ibunya, apakah kalau ibu tahu di usia kehamilan 10 minggu, apa yang mau dikerjakan? Gitu. Saya sudah punya pengalaman, hampir semua, yang saya bisa bilang mungkin di atas 95%. Ibu hamil yang diperiksa secara genetik ditemukan kelainan pada janinnya, itu nggak ada yang meneruskan kehamilan, ada yang menggugurkan gitu, karena itu pemeriksaannya bisa dilakukan di bawah usia kehamilan 16 minggu ya, jadi 10 minggu 12 minggu itu udah kedetek gitu. Nah, kalau memang itu suatu hal yang memang menjadi opsional, maka pemeriksaan itu sangat disarankan, walaupun saat ini agak mahal kayak gitu. Kalau memeriksakan dengan ultrasonografi bisa, tadi saya sudah sampaikan di usia 11 sampai 14 minggu diperiksa, namanya penanda kelainan genetik. Tapi itu tidak sesensitif NIPT. Kadang-kadang walaupun kita kelihatan dia normal, tapi sebetulnya bayinya ada kelainan. Jadi itu secara singkat. Oh iya, memang kalau memang kelainannya bukan struktura, untuk dilihat dari USG juga agak susah ya, Dok. Benar, ya. Tergantung tadi apakah ada kelainan tertentu yang mengindikasikan
Down syndrome yang baru mengarahkan pemeriksaan ke Down syndrome. Kalau Down syndrome sendiri dari bagian anak nih dok, Down syndrome sendiri pada anak itu akan memunculkan gejala seperti apa dok? Dan kalau memang Down syndrome itu sudah ketahuan dari pada saat di dalam kehamilan, selanjutnya untuk perkembangan anaknya tuh harus seperti apa dok untuk mengoptimalkannya? Ya, jadi kalau pada masa bayi, kadang-kadang kita dokter anak sudah bisa lihat ya. Ini kayaknya, tapi kita not sure, belum yakin 100%. Kita akan bilang, Bu, ini kemungkinannya besar anaknya mungkin Down syndrome, tetapi nanti kita lihat ya Bu ya perkembangan selanjutnya ya Bu ya. Nah biasanya kalau kita sudah curiga Down syndrome, kita langsung minta periksa tiroid. Jangan-jangan ada masalah dengan tiroidnya. Nah, jadi kita kejar langsung ke tiroidnya. Walaupun nanti ternyata bukan Down syndrome, kok setelah berlalu ternyata normal semua dok ya, syukur alhamdulillah. Nah, gitu. Tapi biasanya sudah sejak masa bayi itu kalau kita lihat bayi gini, jangan-jangan itu ya. Seperti. Tapi memang belum semua klinisnya kelihatan ya, Bu, ya. Belum kelihatan right nasal bridge-nya, terus lidahnya yang besar, garis tangan yang bermasalah itu kadang-kadang belum, kalau pada dia bayi baru memang istilahnya belum terlalu kelihatan sekali. Gitu. Jadi memang belum terlihat, tapi kecurigaan itu Sudah mengarahkan. Biasanya dokter anaknya lihat aja langsung tahu ini kemungkinan ke arah situ. Untuk mengoptimalkan pertumbuhannya bagaimana dok? Kalau misal ya kan sudah ya alhamdulillah memiliki anak, namun ada masalah Down syndrome. Untuk perkembangan selanjutnya dari bagian anak seperti yang pertama kali harus Bapak Ibu menerima dulu. Ini yang tersulit dari yang tersulit. Jadi orang tua harus menerima bahwa kondisi anaknya seperti ini. Ini tidak bisa dirubah. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kita akan mengidentifikasi bahwa Bu, kemungkinan yang akan bermasalah adalah ini Bu. Kalau IQ-nya Down syndrome mungkin ada beberapa yang tetap baik-baik aja. Nah, tapi nanti pada saat usia segini kita minta dicek IQ. Kemungkinan masalahnya nanti Bu, kita jelaskan kalau Down syndrome mungkin bermasalah di saluran nafasnya, di pencernaannya Bu. Nah, seperti itu. Jadi kita biasa menyiapkan orang tuanya dulu. Menerima dulu. Saya setuju tuh. Jadi sebetulnya pada kasus kelainan yang diobatin bukan pasiennya, bukan bayinya. Orang tuanya dulu. Iya. Hati orang tuanya dulu harus bisa nerima. Itu yang nomor satu dulu. Kalau hati orang tuanya bisa nerima, baru. Itu. Karena kalau nggak bisa nerima nanti, bahkan dia tidak memeriksakan gara-gara dia menolak. Seperti itu. Malah terabaikan bayinya nanti. Denial gitu ya. Ada penolakan dari orang tuanya sehingga pertumbuhan bahkan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya aja tidak diperhatikan gitu. Oke, mungkin udah terkait Down syndrome, kita lanjut ke pemeriksaan ke pertanyaan selanjutnya dari Edli Nana. Dokter Kartun, sejak 5 bulan tuh anak suka kaku sendiri dan kaku tertekuk, tapi nanti kembali normal lagi. Apakah ada bahaya dalam hal tersebut? Apakah ada cek lab atau radiologi yang harus dilakukan pemeriksaan ya dok? Monggo dokter Kartun. Jadi kalau seperti ini kita bisa menyarankan orang tua untuk merekam pakai HP. Jadi pada saat kejadian anaknya kaku harus direkam pakai HP. Paling enggak 3 episode. Ini sehari ini, misalkan besok gitu lagi dok, dia coba direkam. Memang mungkin nggak maksimal kan mendadak atau kadang-kadang nggak. Sehingga kita dokternya nanti ada gambaran. Oh seperti ini toh. Kadang-kadang kalau cerita kan beda ya dengan penangguhan dokternya gitu. Nah nanti kalau memang betul-betul kita anggap ada masalah, kita akan tindak lanjuti ya pemeriksaannya. Kalau perlu kita rekam EEG atau mungkin kita periksa yang lain seperti itu. Tapi memang kalau Ibu Linana ini mungkin lebih baik Bu, saran saya direkam pakai HP, paling nggak 10 detik gitu, atau semampunya, tapi jangan cuma 1 kali, paling nggak 3 kali, terus tadi tunjukkan ke dokter anak yang biasa Ibu berobat. Seperti itu. Ya mungkin bisa menjawab ya pertanyaan dari Ibu Linana. Lebih baik anaknya tadi pada saat episode terjadinya kaku dan kembali normal tadi dilakukan pengambilan video, kemudian disimpan selama 3 episode, kemudian baru dikonsultasikan ke dokter yang dipercaya gitu dok. Itu mungkin lebih pas. Jadi dokternya langsung bisa, oh ini memang seperti sebelum menentukan pemeriksaan lab apa yang diperlukan dan pemeriksaan radiologi apa yang selanjutnya harus kadang-kadang kan datang ke kita anaknya baik-baik aja, lari-lari misalkan, atau kalau dia banyak gerak kayaknya nggak ada apa-apa nih Bu. Tapi begitu kita lihat videonya kan dokternya jadi waspada. Oh iya. Oke ya. Semoga menjawab. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Wanda Sari 809. Dok, jika ibu mempunyai genetik kelainan pada keluarga, berapa persenkah akan diturunkan pada bayi yang dikandung? Lalu apakah yang menyebabkan bayi mempunyai masalah bibir sumbing? Dari Dokter Arya mungkin dok bisa menjawab. Ini susah pertanyaannya.
Ini saya bilang susah karena kelainan genetik itu luas banget. Iya. Ada kelainan genetik yang sifatnya mutasi spontan, ada yang kelainan genetik yang sifatnya herediter atau diturunkan. Jadi kalau nggak disebutin kelainannya apa agak susah. Saya kasih contoh misalnya thalassemia, kelainan darah, di mana bayinya harus lahir nanti yang mayor itu harus ditransfusi terus selama hidupnya. Nah itu adalah kelainan yang bersifat herediter atau diturunkan. Jadi kalau ditanya apakah dalam keluarga ada kelainan thalassemia, ntar bayinya bisa nggak kena thalassemia? Bisa jawabannya. Makanya kalau ada orang wanita yang thalassemia belum nikah, dia minor, mau menikah cari-cari pasangan suaminya jangan yang minor, gitu ya. Karena kalau iya positif anaknya punya 25% kemungkinan mayor terjadi. Gitu. Nanti kalau ngomongin Down syndrome ada yang mutasi spontan, ada juga yang diturunkan, namanya Down syndrome Robertsonian. Saya pernah dapat kasus itu. Karena ada kelainan genetik di orang tuanya. Orang tuanya tidak tampak memiliki kelainan, tetapi di kromosomnya ada kelainan. Maka setiap dia hamil 50% kemungkinannya Down syndrome, 50% kemungkinan normal. 50% besar. Jadi setiap hamil kemungkinannya normal atau enggak. Jadi itu terjadi karena dia bingung, pada kasusnya Down syndrome kok anaknya berulang karena dia Robertsonian tipe. Bisa. Tapi ada sebagian nanti Down syndrome yang sifatnya mutasi spontan. Nah, jadi mutasi spontan artinya dia tidak diturunkan. Ya. Seperti itu. Jadi itu kalau ngomongin genetik, apa nih kelainannya? Nanti ada lagi contohnya kelainan skeletal dysplasia. Skeletal dysplasia kalau anaknya ini istrinya atau ibunya skeletal dysplasia, suaminya skeletal dysplasia, anaknya bisa skeletal dysplasia, gitu ya. Jadi mesti dipastikan dulu ini kelainan genetik untuk bisa menjawab ya. Jadi saya nggak bisa menjawab secara umum tidak bisa di. Kemudian masalah bibir sumbing penyebabnya apa? Ini juga ada banyak penyebab bibir sumbing, mulai dari mikronutrisinya kurang, misalnya zinc. Bisa juga dia terkait dengan kelainan genetik tertentu. Bisa juga dia terkait dengan kelainan sindrom tertentu. Jadi banyak. Sebagian besar nggak ketahuan penyebabnya apa. Sebagian besar. Seperti itu. Bisa nggak kedetek dalam kandungan? Insya Allah bisa. Untuk bibir sumbing sendiri dari mulai di dalam kandungan sudah bisa terdeteksi ya dok. Tapi kalau untuk tata laksananya dalam kandungan belum bisa. Berarti untuk tata laksana bibir sumbing sendiri dok, dari dokter Kartun ya dok, dari mulai setelah lahir, apakah langsung dilakukan operasi atau ada fase-fase tertentu, bulan-bulan yang harus ditunggu dulu untuk menunggu operasi? Ya, nggak bisa langsung biasanya ya memang ya. Jadi memang kita menunggu kondisinya. Biasanya kalau kita konsultasikan ke bedah, ya bedah mulut atau mungkin ke bedah anak, itu ada syaratnya. Udah plastik kan? Udah plastik juga boleh. Jadi semua bisa nih. Jadi mereka minta syarat beratnya sekian, usianya sekian. Nah baru, nah tugasnya kita sebagai dokter anak adalah memastikan minumnya baik-baik aja, walaupun dia sumbing. Kan bisa kita edukasi bisa beberapa cara untuk menangani minum pada bayi bibir sumbing kan seperti itu. Kan kalau nggak hati-hati kan bisa tersedak bayinya. Seperti itu. Jadi minumnya dan juga makannya ya dok? Kalau makan belum, mungkin kan bayi ya. Minumnya ya. Kalau minum sendiri dok, untuk bayi-bayi yang bibir sumbing seperti itu, apakah akan ada alat tambahan? Iya pasti. Pasti kita tambahkan alat. Tergantung seberapa berat nih bibir sumbingnya. Kan biasa kita periksa dulu, nanti kita lihat. Seperti itu. Jadi tetap harus dikonsultasikan ke dokter spesialis anak. Karena itu berbahaya kadang. Malah kadang-kadang kan bibir sumbing nggak ketahuan ya. Setelah lahir 1 minggu kemudian baru diperiksa, kok ada nih. Kadang-kadang seperti itu. Berarti sembari menunggu waktu operasi karena menunggu berat badannya, menunggu usianya juga, harus memastikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya tuh cukup. Dan juga saluran untuk memasukkan makanan itu juga ada yang dan baik gitu ya dok, tidak menyebabkan kondisi misal kan kalau tersedak nanti bisa jadi masuk ke paru-paru. Bisa jadi masalah nanti. Jadi memang tugasnya kita memastikan berat badannya tercapai dengan sesuai targetnya gitu. Ya sebelum melakukan operasi. Oke ya, semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Wanda Sari tadi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dok, setelah dideteksi adanya kelainan pada bayi dalam kandungan, apakah bisa diobati selama bayi itu masih dalam kandungan? Lalu apakah ada terapi setelah bayi lahir? Ya, silahkan dokter Arya dari. Ya, ini bidangnya veta materna memang, tapi tadi sebagian sudah dijawab ya. Iya dok. Ya, tidak semua bisa diperbaiki. Contohnya kalau kelainan genetik sudah jelas tidak bisa diperbaiki.
genetik tidak bisa diperbaiki. Tetapi kalau misalnya kelainan tertentu yang kita bisa diperbaiki dalam kandungan, bukan secara permanen, tetapi dalam artian untuk membuat pertumbuhan dalam kandungannya baik. Contohnya misalnya yang kita suka bisa kerjakan adalah paru-paru ya. Jadi dadanya itu terisi cairan, hidrotorak. Itu udah kedetek dalam kandungan. Kemudian kalau dia dibiarkan tekanannya besar, paru-parunya nggak berkembang. Maka itu kita lakukan namanya torakosintesis dalam kandungan. Karena tindakannya sederhana, bisa. Tapi ada lagi yang nggak bisa. Contohnya tadi bibir sumbing kedetek ya kedetek, tapi disiapinnya setelah lahir. Nanti ada lagi abdomen yang nggak ada tuh, omphalocele atau gastrocystis, yang nggak bisa kita nggak. Dulu memang pernah dikerjakan juga yang untuk hidrocephalus, tapi sekarang udah nggak pernah dikerjakan lagi di dalam kandungan. Jadi ada beberapa kelainan yang bisa diperbaiki, ada juga yang tidak. Tetapi pada umumnya pengetahuan akan adanya suatu kelainan dipersiapkan untuk pada saat akhir. Terus kolaborasi dengan banyak dokter seperti dokter kartun, dokter bedah, dokter jantung dan sebagainya, tergantung kelainannya apa. Itu ya. Oh. Jadi memang masing-masing kelainan memiliki terapi masing-masing ya dok, tidak semua bisa disamaratakan, tidak semua bisa ditata laksana dalam kandungan. Mungkin saja kayak seperti bibir sumbing tadi baru bisa dilakukan tata laksana setelah lahir, bahkan masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya dok, bukan setelah lahir langsung dilakukan operasi. Oke, ya pertanyaan dari sahabat JIHA mungkin sudah selesai dok. Kita di penghujung acara, kita harus mengumumkan nih ada pemenang giveaway. Jadi memberikan giveaway dok kepada sahabat-sahabat JIHA karena sudah menonton Health Talk kali ini, dan semoga masih bisa untuk menambah pengetahuan dok. Seperti tadi yang dokter Kartun bilang bahwa pengetahuan dari ibu-ibu muda zaman sekarang itu sangat perlu untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Seperti itu. Oke, untuk pemenang giveaway yang pertama nanti bisa dibantu Dokter Arya dan Dokter Kartun untuk menyebutkan satu persatu pemenangnya. Dari yang pertama Dokter Arya, silahkan dok. Pemenang pertama dari giveaway adalah Desti P. _. Oke. Selamat Mbak Desti P _. Untuk selanjutnya monggo Dokter Kartun dok. @linanana_. Oh ya, sama tadi yang bertanya tadi ya dok. Oke, selain bertanya mendapatkan ilmu dan mendapatkan giveaway juga. Untuk yang ketiga monggo Dokter Arya. @syarifatul Jannah. Ya. Ya, selamat @syarifatul Jannah _. Untuk selanjutnya monggo Dokter @servina, G Servina. Oh, ya. @Servina, selamat. Oke, mungkin sekarang waktunya untuk mengumumkan jadwal dokter. Sebagai informasi saja, Dokter Kartun dan juga Dokter Arya Wibawa ini adalah dua dokter spesialis konsultan baru di Rumah Sakit JIHA Solo, baru bergabung ya dok beberapa bulan ini, dan Dokter Arya Wibawa akan bergabung di Rumah Sakit JIHA Solo ini. Mungkin dari Dokter Kartun sendiri bisa diumumkan untuk jadwal prakteknya di Rumah Sakit JIHA ini hari apa saja dok, supaya nanti sahabat-sahabat JIHA yang tadi mendengarkan Health Talk tertarik atau ingin konsultasi ke Dokter Kartun bisa menemui Dokter Kartun. Monggo. Jadi bisa dilihat mungkin di jadwalnya JIHA, atau mungkin kalau saya hari Senin, Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu. Oh iya. Biasanya malam ya dok prakteknya, tapi ada yang pagi siang juga. Oke, selanjutnya Dokter Arya Wibawa baru akan bergabung ya dok. Untuk jadwalnya sendiri nanti akan menyusul karena sampai sekarang belum ada kepastian jadwalnya. Tapi insya Allah semoga setelah Lebaran bisa segera praktek di Rumah Sakit JIHA ya dok. Iya. Oke, untuk yang terakhir mungkin dok ada closing statement atau pesan-kesan untuk sahabat-sahabat JIHA terkait deteksi dini kelainan pada bayi, mungkin dari Dokter Kartun terlebih dahulu dok. Monggo. Iya, jadi untuk screening pada bayi sebaiknya nanti untuk ibu-ibu atau orang tua bisa menanyakan ke dokter anaknya, ya ini anak saya apakah perlu di screening sampai sejauh mana dokter. Nah jadi nanti dokternya anaknya akan menjelaskan sesuai dengan kondisi masing-masing. Standarnya sudah ada ini, apakah perlu ditambah nggak yang itu. Nah seperti itu. Jadi ibu-ibu harus aktif bertanya, sekali lagi harus selalu aktif bertanya bahwa ini anak saya tanya dok ini gimana dok, menurut dokter. Nah, seperti itu. Jadi memang harus aktif bertanya menurut saya. Oke, ya.
Selanjutnya Dokter Arya, mungkin closing statement-nya, Dok. Ya, jadi kehamilan itu memang suatu amazing, di ACC oleh Allah, tetapi memang dirancang atau di maintenance oleh kita sendiri. Jadi penting banget buat ibu yang mau hamil mempersiapkan satu kehamilan itu dengan sebaik-baiknya, banyak mencari informasi, dan dia bukan suatu kondisi yang otomatis. Jadi kalau hamil nanti otomatis besar dan lahir, nggak begitu. Itu suatu kondisi yang di-manage, diatur untuk menjadi apa yang sebaik-baiknya kita mau gitu ya. Nah itu ada teknik-tekniknya, banyak membaca atau seperti Dokter Kartun bilang mencari informasi. Sekarang banyak banget, itu luas dan mudah bisa didapat informasi. Pada prinsipnya adalah melakukan persiapan bisa hamilnya dengan kondisi yang baik pada akhirnya. Ya, terima kasih Dokter Arya, terima kasih Dokter Kartun. Cukup banyak ilmu dan informasi yang sudah kami dapatkan. Semoga sahabat-sahabat Jaya juga mendapatkan manfaat dari Health Talk pada siang hari ini. Mungkin sekian Health Talk pada siang hari ini. Semoga bisa berjumpa lagi di Health Talk selanjutnya. Dan juga kalau hendak berkonsultasi dengan Dokter Kartun, Dokter Arya, bisa ke Rumah Sakit Jiha Solo. Seperti itu. Oke, kita tutup perjumpaan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Jiha. Dadah.